Berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Rabu 2 Agustus 2023, Pekan Biasa ke-17. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Keluaran bab 34 ayat 29 sampai 35, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai 46. Kedua bacaan liturgi hari ini, hemat saya berbicara tentang Allah yang selalu ada bersama dengan manusia, Allah yang selalu hadir dalam seluruh kehidupan manusia. Tetapi Allah yang hadir dalam kehidupan manusia, Allah yang ada bersama dengan manusia itu banyak kali tidak dialami dan tidak disadari. Pertanyaannya, mengapa Allah yang sudah ada dalam kehidupan manusia, yang hadir dalam seluruh perjalanan hidup manusia itu tidak dialami dan tidak ditemukan? Itu karena berbagai macam alasan. Bisa saja manusia tidak bisa mengalami Allah, tidak bisa menemukan Allah, karena kehadiran Allah itu tersembunyi bagi mata manusia. Mengapa kehadiran Allah itu begitu tersembunyinya? Karena memang bagi manusia Allah mungkin juga bukan hal yang terpenting. Karena manusia memang tidak mau menemukan Allah yang hadir. Jadi hidup manusia sudah dipenuhi dengan hal-hal yang lain yang menurut mereka lebih penting daripada Allah. Karena itu mereka juga tidak menemukan. Mereka pasti akan menemukan hal yang mereka anggap penting. Dan yang kedua, mengapa Allah tidak dialami, tidak dirasakan kehadirannya dalam kehidupan manusia? Karena memang Allah bukanlah hal yang terpenting, hal yang paling berharga dalam kehidupan manusia, yang mendorong manusia mau mencari. Itu dua alasan. Jadi sekali lagi, yang pertama, manusia tidak menyadari kehadiran Allah dalam kehidupannya karena kehadiran Allah itu tersembunyi, dan yang membuat Allah itu kehadirannya tersembunyi di hadapan manusia karena ada begitu banyak hal yang menjadi rintangan bagi manusia, bagi mata manusia untuk melihat Allah. Dan yang kedua, kehadiran Allah tidak dialami oleh manusia karena Allah belum menjadi yang terpenting, belum menjadi yang paling berharga untuk kehidupan manusia, sehingga manusia enggan mau mencari dan menemukannya. Saudari dan saudara yang terkasih, hal ini diungkapkan dengan sangat bagus dalam bacaan Injil hari ini melalui perumpamaan. Kerajaan surga, kerajaan Allah, atau Allah itu sendiri diumpamakan dengan harta yang terpendam. Artinya Allah itu ada dalam kehidupan manusia, diibaratkan dengan harta yang terpendam. Dan karena itu, kalau mau mengalami Allah, maka manusia harus menggali untuk menemukan Allah itu. Jadi poinnya adalah Allah sudah ada dalam kehidupan manusia, tinggal manusia perlu mengeksplor, perlu menggali kehidupannya untuk menemukan Allah itu.
Yang kedua, dalam bacaan Injil yang sama ini juga, kerajaan Allah, kerajaan surga. Allah itu sendiri diumpamakan dengan mutiara yang berharga yang dicari oleh seorang pedagang. Persoalannya terletak pada apakah manusia itu memiliki semangat, spiritualitas seperti seorang pedagang yang mencari harta yang berharga itu atau bukan. Dengan kata lain, apakah manusia menganggap penting Allah itu dalam kehidupannya? Sepenting dan sehebat mutiara yang berharga. Sehingga manusia itu selalu mencari dan mencari sampai menemukannya. Saudari dan saudara yang terkasih. Ketika Allah itu tidak dianggap sebagai mutiara yang berharga untuk kehidupan manusia. Ketika Allah itu tidak dianggap sebagai harta yang terpendam yang harus ditemukan, maka Allah tidak akan pernah bisa dijumpai. Allah tidak akan pernah bisa dirasakan dalam kehidupan manusia. Saudari dan saudara yang terkasih, kira-kira saya dan Anda melihat Allah sebagai apa? Apakah kita sudah sampai pada titik, pada tahap melihat Allah sebagai harta yang terpendam yang mau kita temukan dalam keseharian kita? Apa kita sudah melihat Allah sebagai mutiara yang paling berharga? Dan kita diibaratkan dengan pedagang yang mau mencari mutiara yang berharga itu? Ataukah kita belum sampai ke sana? Sehingga Allah dan kehadirannya tidak pernah kita rasakan, tidak pernah kita alami dalam kehidupan kita. Nah, ketika seseorang menganggap Allah menjadi mutiara yang berharga, yang selalu ia cari. Kalau seseorang menganggap Allah sebagai harta yang terpendam, yang mau dia temukan dalam kehidupannya, orang itu akan selalu berusaha untuk dekat dengan Allah, selalu menciptakan kesempatan untuk berelasi dengan Allah. Dan ketika orang itu dekat dengan Allah dan berelasi dengan Allah, akan terjadi sesuatu yang luar biasa dalam dirinya. Dan hal ini dialami oleh Musa seperti yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini. Musa ketika berjumpa dengan Allah. Dan setelah perjumpaan itu, wajah Musa bercahaya. Itulah buah hasil dari perjumpaan dengan Allah, dari relasi dengan Allah yang mendalam, membuat Musa berubah wajahnya. Wajahnya bersinar. Artinya menampakkan sesuatu yang luar biasa, menampakkan sesuatu yang menerangi, menampakkan sesuatu yang membuat orang merasa dan mengalami kebaikan, sinar, terang, bukan kegelapan. Saudari dan saudara terkasih, kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari, bukan karena kita mau menilai seseorang, tidak, tapi sebagai tanda bagi kita. Siapapun yang selalu menampakkan terang, cahaya dalam kehidupan bersama kepada kita ataupun kepada sesama kita yang lain dalam sebuah persekutuan, yakinlah itu pasti orang yang selalu memiliki kedekatan dengan Tuhan dan yang selalu memiliki relasi dengan Tuhan yang luar biasa. Karena sekali lagi seperti pengalaman Musa, kedekatan orang dengan Tuhan, relasi yang mendalam dengan Tuhan, mengubah seseorang
akan tampil sebagai cahaya dan terang. Cahaya dan terang dengan pengertian yang luas. Ketika orang selalu melakukan yang baik dalam kehidupannya, itulah terang, itulah cahaya dari orang itu sebagai ungkapan kedalamannya dan keintimannya berelasi dengan Tuhan. Saudari dan saudara terkasih, apakah saya dan Anda selalu menampilkan cahaya, terang? Apakah saya dan Anda selalu menampilkan kebaikan dalam kehidupan kita, dalam tutur kata dan dalam tingkah laku kita? Kalau itu yang kita tampilkan, bisa diyakini kalau kita sedang dalam sebuah relasi yang intim, yang baik, yang hangat dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Andai kata hidup kita tidak memancarkan terang dan cahaya, tidak melakukan kebaikan dalam tutur kata dan tingkah laku kita, pasti kita bukanlah manusia yang sedang berada dekat dengan Tuhan dan relasi kita sedang tidak baik-baik saja dengan Tuhan. Tuhan memberkati.